Setelah bersih barulah Allah turunkan ilmu-ilmu. Pertama ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu hai umat Islam, enggak ada sesembahan selain Allah. 360 patung itu harus dibuang semua. Ekstrim. Islam itu ekstrim. Begitu mengucap 2 kalimat syahadat, dia berubah 180 derajat. Ekstrim. Nggak bisa Islam tuh nggak boleh ekstrim. Islam itu wajib ekstrim. Nggak boleh udah masuk Islam. Udah masuk Islam, Tuhan kita hanya satu, la ilaha illallah. Ditawar. Oh, ditawar. Setelah Islam kuat di Mekah, ragu juga itu kafir-kafir Quraisy itu. Ditawar, udah lagi ini aja lah, damai aja lah kita. Tempo kau sholat kami ikut, nanti tempo kami nyembah manat, kau ikut nyembah manat ya. Kongsi, toleransi, toleransi, ya. Toleransi. Turun wahyu dari Allah, jangan. Jawab itu terus. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. Quran yang bilang kafir enggak kasar. Mana ada ayat Quran kasar? Kafir itu artinya menutup. Kafaro diambil sama orang Inggris tuh cover. Covering, covered. Ini meja supaya cantik dipasang taplak meja ini. Menutup meja dengan taplak meja ini, menutup supaya cantik. Orang yang nutup kafir. Siapa tadi yang nutup? Siapa yang nutup ini tadi? Kafir. Nggak ada kasar-kasar. Petani, saya ingat waktu kecil pernah nanam jagung rame-rame. Bibi saya, adik bapak saya yang perempuan, ditaruhnya lah bibit jagung itu di pinggangnya. Saya jongkok, dia coblos itu lobangnya itu, cuk. Nah, saya masukkan jagung 2 di pinggang saya, bukan di pinggang dia, di pinggang saya. Masukkan 2 nak, masukkan 2, terus tutup pakai tanah. Kalau enggak dimakan burung. Itu jagung kalau enggak ditutup dengan tanah dimakan burung. Jadi udah dimasukkan itu ke dalam lobang tuh jagung 2, ditutup pakai tangan gini, pakai tanah, serap. Nah, menutup jagung pakai tanah itu namanya kafaro. Sayanya kafir itu waktu itu kafir karena saya yang nutup. Di Quran itu petani yang menutup biji yang ditanam ditutup dengan tanah itu disebut kufar. Ya. Orang-orang kafir. Jadi secara bahasa kafir itu menutup. Cover, memberi cover. Buku dikasih sampul. Nah, hati kita kalau kita sampuli nggak mau nerima Allah disebut kita kafir. Orang-orang yang nggak mau nerima Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Nabi kepada mereka yang tidak mau menerima Tuhan Allah sebagai sembahannya. La a'budu ma ta'budun. Aku orang Islam nggak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun nggak menyembah Tuhan yang ku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Aku tidak menjadi penyembah orang apa Tuhan yang menjadi sesembahanmu. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu pun gak usah jadi penyembah Tuhan kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai. Gak mau dari dulu tegas masih di Mekah. Ekstrim. Berani bilang Nabi ekstrim. Oh, Nabi tidak toleransi. Berani bilang Nabi nggak toleransi. Biar murtad sekalian kau dari Islam. Jangan main-main dengan agama. Dan saya ini tinggal di Medan, lahir di Medan. Sampai sarjana, sampai dosen di USU, saya masih di Medan. Tahun 1998 akhir baru saya pindah ke Jakarta. Banyak kawan-kawan saya bukan orang Islam. SMP 8 orang Karu, orang Islam sedikit sekali, paling 10%. SMA 4 Medan, waktu itu saya SMA 4. Orang Islam itu cuma 4 kelas, digabung jadi satu cuma 4 kelas. Dari 8 kelas itu lebih banyak mereka orang Nasrani.
Sedikit orang Islam waktu itu, sebelum sistem rayon. SMA Negeri 4 itu orang Islam cuman 4 kelas, sedikit sekali. Karena guru-guru kan rata-rata bukan orang Islam. Tamatan-tamatan IKIP waktu itu. Sebelah rumah saya di Medan, dosen USU. Dia dosen pertanian, orang Batak, Tampu Bolon. Saya dosen USU sastra Inggris. Sebelah-sebelah rumah kami. Nggak pernah dia marah saya nggak mengucapkan selamat hari Natal. Nggak ada. Tetap berkawan orang tetangga. Dan saya pun nggak pernah ganggu urusan dia. Kami berkawan. Baiklah orang sebelah-sebelah rumah. Satu hari sebelah kanan rumah kami ada tanah kosong, terus ada rumah Bu Aji. Karena Bu Aji itu tinggal sendiri, udah tua, dia pelihara anjing. Anjingnya besar, merah warnanya. Anjing Bu Aji kata orang. Saya heran juga Bu Aji biar anjing. Satu hari anjingnya ditabrak mobil mati. Depan rumah saya mati. Dikasih tahu lah Bu Aji anjingnya mati, biar aja lah. Saya udah punya kawan dia, udah ada entah keponakannya entah apa, dah tinggal sama dia. Jadi kalau nggak ditanam bau lah. Ayo udah tanam aja. Ya udahlah, biar saya tanam lah. Di tanah kosong kan, saya mau ambil cangkol, tiba-tiba dari sebelah tuh datang anak si Tampu Bolon sama Tampu Bolon bawa karung. Dia bilang sama saya, Pak Jul, jangan ditanam anjingnya, sama saya aja. Bah, untuk apa? Ini makanan enak ini katanya. Anjing tuh besar anjingnya. Dimasukkannya ke karung, dipanggulnya, anaknya ketawa-ketawa sama dia. Tak pedulinya aku itu. Oh, sama dia enak. Sama saya yang haram itu. Tiba-tiba siang tuh masuk asap ke kamar tidur saya. Baunya sengit sampai saya muntah-muntah. Saya buka jendela, saya muntah-muntah. Apa ini? Saya bilang. Kata ibu saya, si Tampu Bolon bakar anjing. Anjing tadi lah ini. Menjeritlah saya, woi, jangan dibakar, bau, aku muntah-muntah aku, sambil muntah-muntah. Dia bilang, tup, dipukul-pukulnya, hilang baunya, berarti berhenti dia membakarnya. Dikuliti saja, aku bilang. Jangan dibakar. Diam dia. Besoknya jumpa, enak kali aku rendang daging anjingnya. Maaflah, nggak tahu aku kau muntah-muntah katanya. Ku bakar. Jangan dibakar, bau. Sudah nggak jadi, ku kuliti katanya. Kulitnya dibuang. Oh, baguslah itu, ku bilang. Nggak ada, saya bilang dasar anjing, dasar Batak pemakan anjing. Nggak ada. Berkawan aja kami sampai saya pindah Jakarta, sampai dia wafat. Tetap aja kami nggak pernah bertengkar, nggak pernah berkelahi. Toleransi itu, batasnya itu. Berkawan secara sosial, muamalat, jual beli boleh, sewa menyewa boleh, pinjam meminjam boleh, tolong menolong boleh. Tapi akidah tidak, syariat tidak. Akhirnya berpisah sahabat-sahabat Nabi itu. Abu Sofyan kafir. Anaknya Umi Habibah, namanya Ramlah bin Abi Bakar, itu masuk Islam. Kawin dengan Ubaidillah bin Jahash. Jahash itu paman Nabi. Ubaidillah bin Jahash hijrah ke Ethiopia dengan Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far. Berapa orang pergi ke Ethiopia, termasuklah anak Abu Sofyan, Ramlah. Sampai di Ethiopia, suaminya murtad masuk Kristen. Ubaidillah bin Jahash masuk Kristen. Kan kasihan itu. Seorang wanita di perantauan, suaminya murtad masuk Kristen, siapa yang urus? Sampai kabar kepada Nabi. Maka Nabi lamar. Nabi kawini itu. Ramlah binti Abu Sofyan, panglima perang Quraisy. Jadi istri Nabi. Tetap aja Nabi dengan Abu Sofyan perang. Abu Sofyan panglima Quraisy, mertua Nabi.
ada Nabi, ayo kompromi ya, kau kan udah jadi mertua, ya udah aman-aman lah kita. Tetap aja perang. Nggak mau Nabi kompromi soal akidah. Sampai satu hari Abu Sofyan sudah takut karena Nabi sudah punya pasukan banyak, 10.000. Abu Sofyan udah nggak berani ngelawan. Datanglah Abu Sofyan ke Madinah, jumpa Nabi minta masuk Islam. Tentu ke rumah anaknya, Umi Habibah, istri Nabi. Mau duduk dia di tikar tempat biasa Nabi duduk, digulung sama anaknya. Maaf Pak, Bapak nggak boleh duduk di tikar ini. Kenapa? Bapak masih kafir, najis. Innamal musyriku najas, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik najis Pak, nggak boleh duduk ini tikarnya Rasulullah, suami saya. Wah, ada bapaknya marah-marah. Terus kemudian Abu Sufyan jumpa Nabi masuk Islam. Selesai urusan, jadi mertua Nabi. Tetap aja urusan agama beda dengan urusan kemanusiaan. Paham? Anak Nabi yang paling besar Zainab, Siti Zainab radhiyallahu anha. Suaminya kafir, nggak mau masuk Islam. Abul As namanya, Ibnu Abul As. Jadi anak Nabi itu mau hijrah ke Madinah. Siti Zainab punya bayi, masih bayi, disusui, dibawa naik onta, direbut sama keluarga suaminya. Ini anak kami, ini bukan anak kamu, kamu kan perempuan, ini laki-laki. Ditarik itu anak, putus tangannya. Bayi cucu Rasulullah, anak Siti Zainab, putus tangannya, wafat, mati. Sedihnya lah anak Nabi yang paling besar nih, Siti Zainab radhiyallahu anha. Sedihnya bukan main. Anak mati, ditarik sama keluarga lakinya. Beliau harus pergi sendirian, suaminya nggak mau ikut. Begitu beliau menjalankan onta itu sendirian, perempuan muda waktu itu, menempuh perjalanan 521 kilometer. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, menangkap tali kekangnya. Mau kemana anak Al-Amin? Mau ke Madinah menyusul bapak saya. Udah, saya antar. Laki-laki ini tidak Islam, kafir. Dituntunlah onta itu selama beberapa hari sampai 521 km. Setiap malam istirahat, laki-laki ini cari air, masakkan makanan. Dituntun lagi besoknya jalan kaki sampai ke Madinah. Kemudian laki-laki ini menjumpai Rasul. Ya Al-Amin, dia belum Islam. Ini onta anakmu, itu anakmu, saya sudah antar kemari dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ini kafir ini yang antar ini. Oh terima kasih, gitulah kira-kira Rasulullah bilang. Kamu tinggal sini masuk Islam? Tidak, saya tidak masuk Islam. Kalau itu pulanglah ke Mekah. Laki-laki ini pulang. Apa kata Siti Zainab radhiyallahu anha? Ya bapakku Rasulullah, laki-laki itu selama nuntun onta saya berhari-hari tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Tengok satu orang kafir, tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang melihat aku. Dia lihat ke depan aja. Dan kalau tidur dipisahnya aku dengan dia. Carikan makanan, dicarikan air minum. Luar biasa nih laki-laki. Nah ketika kemudian Nabi menguasai Mekah, laki-laki itu datang jumpa Rasulullah. Katanya saya masuk Islam. Masuk Islam. Dia tukang jaga kunci Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah, namanya Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ini kunci Ka'bah, saya kan masih mu'alaf. Saya serahkan kunci Ka'bah ini kepadamu ya Rasul, pilih orang yang lebih berhak untuk memegang kunci Ka'bah selain saya, karena saya masih mu'alaf. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang lebih pantas memegang kunci Ka'bah ini melainkan kamu. Walaupun mu'alaf, tapi sebelum Islam dia udah hebat. Rasulullah cerita kepada kita, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau waktu jahiliyah aja dia orang terpilih, akhlaknya hebat, maka setelah masuk Islam dia harus tetap jadi orang yang terpilih, akhlaknya hebat. Nah, ini cerita saya tentang muamalat. Urusan sosial oke aja dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, orang Hindu, silakan. Tapi urusan akidah enggak. Fa'lam annahu la ilaha
illallah. Ketahui olehmu nggak ada sesembahan selain Allah. Kalau itu nggak ada kompromi. Sama anak kandung kita aja. Kalau saya Islam, anak kandung saya murtad, itu putus detik itu juga. Hubungan saya dengan dia diputus Allah detik itu juga. Cek, kalau saya mati dia nggak dapat wasiat. Kalaupun dia mati saya nggak dapat warisan. Kalaupun dia mati kaya dia, saya nggak dapat warisan. Terputus. Tidak berhak saya mewarisi harta anak saya yang murtad. Dan tidak berhak dia mewarisi harta saya kalau dia murtad. Yang putus Allah. Di dunia aja putus, apalagi di akhirat. Didoakan nggak boleh. Datang kita ke kuburnya, ya Allah ampunilah dosa anakku, dia murtad. Nggak bisa. Begitu tegasnya Islam untuk urusan akidah. Jangan kita bilang, wah itu Islam kolot. Seluruh dunia Islam seperti itu. Kalau ada orang yang tidak seperti itu, bukan orang Islam. Paham? Di Australia ada satu suku asli namanya Aborigine. Orang Indonesia menyebutnya Aborigin. Sebetulnya dia dibaca Aborigine. Itu penduduk asli Australia sebelum orang kulit putih menjajah ke sana sekitar 600-500 tahun yang lalu. Menurut Ahmad Didat, pendakwah yang ahli Injil sebelum Zakir Naik, itu Ahmad Didat namanya. Orang pendeta-pendeta yang mendakwahkan Kristen di Australia tidak berhasil mengkristenkan suku Aborigine selama 500 tahun. Tidak berhasil. Mereka itu dikumpul, kasih makan, kasih minum, senang mereka, kenyang, habis makan, habis minum, didakwah. Marilah kita sembah Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, begini didakwahi. Dia mereka dengar. Setelah diceramahi berapa lama, ayo mari masuk Kristen. Mereka tunjuk tangan. Boleh nanya Tuan Pendeta? Boleh. Is your God Abnatu? Apakah Tuhanmu itu yang baru, yang mau saya sembah itu kan meninggalkan agama yang lama nih, saya mau masuk Kristen, nyembah Tuhanmu. Ya, Tuhanmu itu buang air besar apa enggak? Is your God Abnatu? Tuhanmu itu buang air besar apa enggak? Pendetanya bilang karena dia makan, ya dia tentu buang air besar. Kalau minum tentu dia kencing. Ketawa orang Aborigine. Tuhan kami itu enggak berak, enggak kencing. Masa kami tukar agama kami gara-gara itu? Tidak berhasil. Ini yang bilang Ahmad Didat, bukan saya. Tidak berhasil. Kata Ahmad Didat, they only have one test stone. Mereka orang Aborigine hanya punya satu batu ujian, test stone. Jadi kalau kita jual emas di pinggir jalan, itu emas kita digeseknya ke batu. Dia lihat asli apa enggak emasnya, dia tahu itu. Pakai batu penggeseknya itu namanya test stone, batu pengetes. Ini emas asli apa enggak? Mereka cuma punya satu aja, batu pengetes iman. Kalau diajak masuk agama lain dia tanya, Tuhanmu berak apa enggak? Berak, bukan Tuhan. 500 tahun mereka berhasil. Kita test stone kita 5. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Enggak 2, enggak 3, enggak 4, enggak 5, satu aja. Allahus samad. Minta sama Allah, Tuhan itu. Jangan sama yang lain. Enggak boleh minta sama yang lain. Minta sama Nyai Roro Kidul, minta sama jin Tomang, minta sama Tuyul, enggak boleh. Yang ketiga lam yalid. Tuhan itu tidak melahirkan. Walam yulad, dan Tuhan itu tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak bisa diserupakan, nggak bisa digambar, nggak bisa dibikinkan patungnya, nggak bisa dibicarakan bentuknya begini, tangannya 2, matanya 2, ada perutnya, nggak bisa. 5 batu penguji iman kita 5. Kalau ada orang sudah masuk Islam murtad, memang bodoh betul. 5 batu pengujinya. Kalau saya ditanya, mari kita masuk agamaku, Tuhanmu siapa? Si Anu. Beranak? Tidak, tapi dia diberanakkan. Lahir dari rahim seorang wanita? Iya. Macam mana aku mau masuk agamamu? Tuhan keluar dari lubang kencing.
Nggak bisa aku. Jangan merasa terhina, ya ini urusan agama kita, betul. Ini urusan agama kita, lam yalid walam yulad. Tidak mungkin saya masuk agama lain dari Islam. Dia harus bisa menjelaskan konsep ketuhanannya dengan 5 batu penguji itu. Adakah dia Ahad, Esa? Oh iya, dia satu-satunya Tuhan, nggak ada lain. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngapain satu? Kalau Tuhan itu 2, kata Allah, pasti sekali-sekali pernah berantem. Betul? La fasadata, hancurlah langit dan bumi kalau bertengkar Tuhan. Yang satu megang bulan, satu megang bintang, lempar-lemparan. Quran yang bilang itu. Kalau ada 2 Tuhan, hancur langit bumi, berantem dia. Nggak bisa. Konsep itu aja nggak bisa kita murtad. Ahad, As-Samad, memintanya sama Allah. Kita minta sama Allah aja. Lam yalid, nggak beranak. Kalau beranak bukan Tuhan, betul. Walam yulad, nggak diberanakkan. Kalau diberanakkan bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang serupa, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibikinkan patungnya. Selesai urusan, selamat kita. Ini ditanamkan. Ini kan kul huwallahu ahad turunnya di Mekah ini, betul? Betul. Ayat Makkiyah ini masih di Mekah ini, masih cerita tauhid. Aman kita dengan ayat. Makanya kata Rasulullah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sebetulnya kata Nabi, kul huwallah itu kalau dibaca pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Quran. Kenapa? Karena nggak mungkin murtad kalau kita bisa mengerti batu penguji dalam kul huwallahu ahad 5. Hajjah Irena Handono masuk Islam gara-gara baca ayat ini, tahu. Saya bersahabat dengan beliau, akrab saya dengan suami beliau juga, Tengku Mansur, akrab saya. Itu dia disuruh pendetanya mencari kelemahan Quran. Karena dia bukan orang Islam, dia baca Quran itu dari kiri. Kalau kita kan dari kanan, Al-Fatihah, dia dari kiri. Dapatnya lah kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul huwallah. Terbacanya lah kul huwallahu ahad, katakan Allah Esa, Allahu Somad, tempat memintanya Allah. Lam yalid, Allah enggak melahirkan. Lam yulad, walam yulad, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibacanya, nggak bisa tidur dia semalaman. Makin dibaca makin yakin dengan Islam, dia masuk Islam. Sekarang fenomena ini terjadi, padahal ulama-ulama kita melarang, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Muzadi, ya, mantan ketua NU almarhum, beliau melarang itu. Sekarang mulai fenomena mengucapkan selamat hari Natal. Ada ustadz yang membolehkan, Kiai Habib membolehkan, ada. Ya ada yang nggak membolehkan. Kalian pilih aja. Kalau saya termasuk yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena Tuhan nggak beranak. Karena Tuhan tidak beranak. Ada kata seorang ulama besar di Jakarta, Allah mengucapkan selamat hari lahir kepada Nabi Isa. Oh iya, itu Quran. Siapa yang nggak setuju itu? Nggak percaya Quran, murtad dong. Itu ayat Quran. Dalam surah Maryam ayat 33, Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera, keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan selamat pada hari aku dihidupkan lagi nanti setelah hari kiamat. Sebelum hari kiamat, menjelang kiamat, Nabi Isa turun lagi ke dunia. Kemudian mati, dikubur di Madinah, di sebelah kuburan Rasulullah. Setelah 40 tahun hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu menurut hadis, 40 hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti, disahihkan oleh Imam Suyuti. 40 hadis. Nah inilah, ada di Quran selamat hari lahir kepada Nabi Isa. Ah, itu kita percaya. Itu ayat Quran, betul.
Tapi adakah itu mengucapkan selamat kepada anak Tuhan? Tidak. Nabi Isa tidak mengaku anak Tuhan. Coba bandingkan dengan ayat yang lain. Inni Abdullah, sesungguhnya aku bukan anak Tuhan, sesungguhnya aku bukan anak zina. Ini ayat turun karena Siti Maryam dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi. Mau dibunuhlah anak ini. Hei Maryam, kenapa kau berzina? Bapakmu orang soleh, Imam besar Masjid Al-Aqsa, Imran. Pamanmu yang membesarkan kau dari bayi, Nabi Zakaria. Bibimu wanita solehah, mamamu wanita yang solehah, boyotmu Nabi Harun. Kenapa kau berzina sampai melahirkan anak haram? Ngaku. Anak siapa ini? Ngaku. Zina sama siapa? Siti Maryam udah janji sama Allah waktu hamil. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar pada Allah untuk puasa ngomong. Saya tidak akan bicara karena saya hamil atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Maka aku tidak akan menjawab kalau ada yang nanya anak siapa, zina sama siapa. Biar Allah yang jawab. Mau kau ditunjuk-tunjuk, Siti Maryam tunjuk anaknya. Anak siapa? Zina sama siapa? Loh, mana bisa anak kecil bicara? Kata demonstran-demonstran itu. Tiba-tiba anak itu bicara. Inni Abdullah. 3 agama disenggol sekaligus. Sama Yahudi kata Nabi Isa, Inni Abdullah, aku bukan anak zina. Lagi dituduh zina kan? Nanti tahun 421 Masehi, Nabi Isa diangkat jadi anak Tuhan di konsili gereja kedua di Nikea. Disitulah baru Nabi Isa resmi jadi anak Tuhan. Sebelumnya belum. Dijawab sama Nabi Isa, Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak Tuhan. Aku hamba Allah, bukan anak zina. 570 tahun kemudian, 600 tahun kemudian, disenggol Islam. Inni Abdullah, sesungguhnya aku Nabi Isa adalah hamba Allah. Fa'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Allah Tuhanmu. Nah, sekarang saya tanya, Nabi Isa itu lahir dalam Islam sebagai anak Tuhan atau sebagai seorang nabi? Hamba Allah atau anak Tuhan? Nah, sekarang kalau kita ucapkan selamat hari lahir kepada Nabi Isa, boleh nggak? Sebagai nabi, Nabi Isa boleh? Boleh. Tapi Merry Christmas, Christ, bahasa Inggrisnya anak Tuhan. Bahasa Romawi, bahasa Yunaninya Kristos. Orang Indonesia menyebutnya Kristus. Kristus itu anak tuh. Coba buka kamus. Christ, Son of God. Waktu saya ke Amerika ada satu masjid dibeli dari gereja. Gereja itu tutup, bangkrut. Sana kan pemerintah nggak boleh bantu gereja. Kalau jemaahnya udah habis, nggak ada lagi, nggak bisa membiayai. Bayar pajaknya nggak sanggup, terpaksa dijual. Dibeli sama orang Pakistan, dijadikan masjid. Gereja itu namanya Jesus Christ Church, Son of God. Jesus Christ Church, Son of God. Ya, Jesus Christ, Son of God Church. Gereja Yesus Kristus anak Tuhan. Besar. Lebih besar dari masjid ini. Ada sekolah susternya di belakang. Dibeli, dipotong salibnya. Dipotong salibnya, besinya itu. Waktu dipotong tuh orang-orang Nasrani kumpul nangis-nangis. Kemudian pelangnya diturunkan, diganti tetap. Mereknya Yesus. Cuma di situ sebut Yesus Son of Mary Mosque. Masjid Yesus anak Maryam. Sebelumnya gereja Yesus Christ Son of God, anak Tuhan. Nampak bedanya? Masjid Isa anak Maryam dengan gereja Isa Kristus, yaitu Isa anak Tuhan. Sama apa enggak?
Beda. Saya ke situ, ke masjid itu saya. Boleh sholat, boleh, karena di situ Nabi Isa sebagai anak Maria, son of Mary. Nah, sekarang kembali kepada ucapan Natal. Kalau kita katakan selamat hari Natal, Natalnya siapa? Kalau Natalnya Kristus, anak Tuhan, lam yalid walam yulad. Nah, sekarang orang Nasrani merayakan hari Natal itu hari kelahiran Nabi Isa atau hari kelahiran anak Tuhan? Orang Nasrani kan sekarang hari Natal nih. Mereka merayakan hari Natal itu merayakan Nabi Isa sebagai seorang nabi, utusan Allah, atau sebagai seorang anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari anak Tuhan lahir atau selamat hari nabinya lahir? Coba. Sekarang kawan saya lagi merayakan Natal. Saya tanya, ini hari apa? Kok rame-rame rumahmu kok dihias? Ini hari Natal. Hari apa itu? Hari lahirnya anak Tuhan kami. Oh, selamatlah merayakan hari lahir anak Tuhan. Saya bilang kan begitu. Boleh nggak? Makanya saya menolak, nggak mau saya. Tiba-tiba ada orang azan di perayaan Natal. Di samping pohon Natalnya itu azan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya mengucapkan selamat hari Natal kepada yang azan itu? Habis azan disalam, wah selamat hari Natal Pak, merdu suaranya tadi. Ayo, ini kalau nggak dibantah ini, besok-besok terus menjamur di mana-mana Natal sambil azan, Natal sambil azan. Ini bisa nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang muncul agama baru. Percayalah kalian. Kalau nggak dibantah, buktinya Ahmadiyah. Dia ngaku ada nabi terakhir namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dibantah, ada yang bela penjajah Inggris. Sampai sekarang agama Ahmadiyah itu belum hilang-hilang. Betul nggak? Rasanya nggak masuk akal saya. Ada orang yang mengaku Islam tapi nabinya Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Kalau akal saya nggak nerima. Kenyataan mereka lebih 500.000 orang seluruh Indonesia ini katanya. Banyak mereka itu. Kenapa? Karena dari awal nggak dibantahi. Ada ulama yang pura-pura diem. Udahlah, jangan banyak ribut lah. Mereka punya hak hidup. Loh, Ahmadiyah boleh hidup di Indonesia, tapi jangan ngaku-ngaku Islam. Kalau dia ngaku Islam, dia memperkosa agama Islam. Islam itu nabi terakhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada orang bilang kami agama Islam, tapi nabi terakhir kami Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Terus kita bilang ya udah kalau begitu kita hidup sama-sama begitu. Saya nggak terima. Kau kalau ngaku Islam nabi terakhir Nabi Muhammad. Oh saya nggak mau, nabi saya orang India. Jangan ngaku Islam. Ngakulah sebagai agama Ahmadiyah. Tempat sholatmu apa namanya? Masjid. Masjid itu kami punya orang Islam. Kau bikin nama barulah Cakro misalnya, ya kan? Agama Ahmadiyah tempat ibadahnya Cakro. Kita akan ucapkan lakum dinukum. Kita gak ganggu dia. Sama juga begitu. Kalau dia katakan ini kami memperingati hari lahirnya seorang Rasul yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Setelah beliau lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh itu boleh. Boleh itu. Walau tidak sunat, tidak wajib. Tapi saya belum pernah dengar orang Nasrani mengatakan kami memperingati hari Natal ini memperingati seorang nabi. Yang dia bilang adalah memperingati Kristus. Kristus itu bahasa Indonesianya anak tuh. Dan dinyanyikannya begitu kok. Yesus, anak Tuhan, anak Allah. Apakah kita benci dengan mereka? Tidak. Cuman kita di garis Allah, lakum dinukum waliyadid. Silakan dia mau menyembah anak Tuhan itu silakan. Kita pun tidak ganggu. Kita pun nggak paksa dia masuk Islam. La ikraha fiddin. Nggak boleh maksa orang masuk Islam.
Nggak boleh. Tapi kita jangan ikut-ikutan ke situ. Saya SMP kan kawan saya mayoritas Kristen. Itu mereka nyanyi perayaan Natal itu. Saya masih ingat syairnya tuh. Mari kawan semua kita pergi ke Bethlehem. Mari sembah anak tunggal yang kudus, yang turun dari surga sebagai Al-Masih penebus oleh Bapa pengasih. Mari sembah anak tunggal yang kudus. Ayo, macam mana? Ustadz-ustadz yang membolehkan itu coba. Saya hafal. Kalau kita tidak mau campur-campur, itu kita tidak menghina orang, betul? Betul. Dan Undang-Undang Dasar 45 menceritakan begitu. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, masing yang kuat, masing. Tidak campur-campur. Sejak kapan ini? Sejak ini aja. Zaman rezim presiden yang ini. Sebelumnya nggak ada. Zaman Gus Dur aja nggak ada begitu-begitu. Zaman SBY nggak ada, betul nggak? Zaman Pak Harto nggak ada, mana ada. Zaman Bung Karno pun nggak ada. Orang azan di perayaan Natal. Yang saya bingung, kok orang itu mau gitu, diazani gitu, kok nggak risih gitu. Kalau kita lagi sholat dinyanyiin haleluya haleluya, enak nggak kita? Enak. Nah mereka itu merayakan perayaan lahirnya Kristus anak Tuhan, diazani, apa mereka enak nggak itu perasaannya itu? Kurasa nggak enak juga orang itu. Kurasa. Berubah acara ritualnya, ditambah azan pula. Terus siapa yang mau di Allahu Akbarkan di situ? Mau merayakan Natal, hari lahir anak Tuhan, tapi yang dibicarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Kristus Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi yang disembah hanya Allah. Enak nggak itu kira-kira dengarnya itu? Udah lihat kalian videonya? Mau besok kalian bikin begitu? Apakah saya menghasut? Atau saya menjelaskan agama? Oleh karena itu waspadalah kita di akhir zaman ini. Kerusakan-kerusakan agama itu sudah terang-terangan, terang benderang. Dari mulai baca Quran lagu Jawa di Istana Negara, sampai sekarang perayaan Natal pakai azan. Sebelumnya pakai selawat. Pukul-pukul marawis. Udahlah. Masing-masing urus agama masing-masing saja. Siap? Siap. Sudahlah. Walaupun adik kandung kita Kristen misalnya, tak mestilah kita mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Karena kita sama dia pun memang udah putusnya pula, ya kan? Yang bersaudara ini kan yang sampai hari kiamat ketemu yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara, betul? Kandung pun anak kita, adik kita kandung, kalau udah tukar agama dengan kita berbeda, dia putus. Secara kemanusiaan dia adik kita. Saya misalnya anak Ationg, bukan. Saya anak Tengku Rofiuddin. Misalnya lah bapak saya Ationg, tidak Islam. Maka saya sama dia tetap berbuat baik, diurusin, kasih makan, diurusin sampai mati. Dan nama saya tetap Tengku Zulkarnain bin Ationg. Seandainya bapak saya Ationg. Secara kemanusiaan kita tetap urusin sebagai bapak, paham? Begitu mati dikubur dia di kuburan agamanya, sama kita putus. Kita nggak boleh lagi datang ke kuburnya doa-doa di situ. Dilarang sama Allah surah Taubah.
nggak jumpa lagi pun kita di akhirat sama beliau. Paham?